Sahabat Turisina, jumpa lagi dengan saya Agustina Majini. Apa kabar sahabat semua? Salam sehat ya, meskipun masih dalam masa pandemi. Hari ini kita akan berkunjung kembali ke Hong Kong untuk mengenal misi yang lain, yaitu misi dari para pastor Serikat Sabda Allah yang ada di Hong Kong. Sebenarnya tayangan hari ini sudah kita jadwalkan pada bulan yang lalu, tetapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kita tayang pada hari ini, pada bulan ini. Kalau sahabat Turisina masih ingat, pada bulan April yang lalu kita juga sudah berkunjung ke Hong Kong, tetapi ke rumah retret Sheikh O, karya dari para pastor Karmelit. Nah, ada apa yang menarik di Hong Kong pada saat ini yang perlu kita diskusikan? Ya, pada hari ini sudah bersama saya Romo Heribertus Hadiarto SPD dari Serikat Sabda Allah yang akan berbagi kepada kita semua tentang misi dan karya Serikat Sabda Allah yang ada di Hong Kong. Saya panggil dulu Romo Heri. Romo Heri, apa kabar? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, sahabat Turisina di mana saja berada, khususnya Bu Tina yang terkasih. Kabar Hong Kong baik-baik saja gitu. Terima kasih. Masih lockdown kah atau sudah seperti biasa? Pada umumnya kita sudah offline, jadi kegiatan gereja dan kegiatan bisnis, pemerintahan, sekolah-sekolah sudah seperti biasa, walaupun masih 30% untuk ikut misa atau kegiatan-kegiatan di tempat-tempat umum. Masih dengan protokol kesehatan tentu saja ya Romo Heri ya? Masih sangat-sangat ketat protokol kesehatan. Sahabat Turisina, saya mengenal Romo Heri ini selalu senyum. Tidak pernah tidak senyum, mungkin kalau tidur saja, mungkin dalam tidur juga senyum ya, selalu ceria, selalu menginspirasi bagaimana kita selalu harus bahagia. Nah, saya mengenal Romo Heri ini sejak tahun 2017, kalau nggak salah pas saya berkunjung ke Hong Kong ya, dan saya sangat tertarik sekali dengan karya misi para pastor Serikat Sabda Allah yang ada di sana. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mari kita kenal siapakah Romo Heri itu melalui tayangan berikut. Halo para sahabat Turisina di mana saja berada. Salam sehat dari Hong Kong. Nggak dikenal, maka gak disayang. Kira-kira demikian. Saya Romo Heribertus Hadiarto SPD. Lahir di Kampung Bulang, Flores, NTT 22 Februari 1981. Anak kedua dari 9 bersaudara. Waduh, keluarga besar. Dan hobi saya itu ya membaca buku, lalu olahraga. Waduh, bola, saya suka main bola, suka sekali ya. Dan klub saya itu adalah Chelsea. Makanya saya pakai baju Chelsea di sini. Dan banyak lagi ya hobi-hobi lain. Dan waktu SD itu saya melihat pastor paroki saya. Dia kalau patroli kemana-mana itu pakai motor kemana, wah super keren sekali. Dan ketika dia merayakan Ekaristi, ada sesuatu dalam diri saya, dalam hati saya. Oh, saya pingin seperti Romo Alan yang berasal dari Irlandia.
Nah, kemudian setelah tamat SMP, saya putuskan masuk seminari di Labuan Bajo dan kemudian ke Matalogo. Nah, cinta terhadap SVD itu karena pastor parokinya SVD dan pingin sekali loh seperti Santo Yosef Freinademetz menjadi misionaris. Karena itu 2001 saya masuk novisiat Sang Sabda Guru. 2003 kemudian kaul pertama dan belajar filsafat, teologi di Seminari Tinggi Ledelero dan kemudian dipilih oleh teman-teman untuk ikut OTP, Overseas Training Program di Hong Kong untuk belajar bahasa dan budaya. Nah, setelah masuk Hong Kong 2008, ya belajar bahasa, kemudian lanjut belajar teologi di Holy Spirit Seminary di Hong Kong. Pada 15 Agustus 2013 saya kaul kekal di Hong Kong dan 2014 Januari tanggal 5 waktu itu ditabiskan menjadi imam di Hong Kong. Sekarang saya melayani di paroki Santo Edward di daerah Hong Kong dan juga sebagai chaplaincy untuk migran khususnya komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong yang kemudian dalam siarah virtual ini akan kita bersama-sama melihat bagaimana kehidupan di Hong Kong dan juga perjalanan gereja di Hong Kong. Sahabat Turisina, kita sudah kenal Romo Heri secara lebih dekat. Ternyata anak kedua dari 9 bersaudara. Kebayang ramainya keluarga itu. Sekarang amat sangat sulit ya mencari keluarga besar dengan anak banyak. Tapi pada era itu masih bisa ditemukan ada banyak keluarga dengan banyak anak. Nah, Romo Heri, dari 9 bersaudara, ya Romo Heri anak kedua, adakah yang menjadi suster atau pastor selain Romo Heri? Dari keluarga kami, adik dan kakak tidak ada. Hanya adik bercita-cita untuk jadi pastor, mau masuk seminari tetapi rupa panggilannya ke tempat lain. Dan kemudian keluarga dari saudari dari bapak, itu ada 2 orang suster, kakak dan beradik. Dan waktu tabisan saya di Hong Kong, suster Daniela Per juga hadir bersama-sama. Jadi memang rumpun keluarga besar itu ada yang suster, ada juga yang pastor. Oke. Yang semua 9 bersaudara itu semua masih di Flores ataukah tersebar di seluruh Indonesia atau ada yang di negara lain? Pada umumnya di Flores, hanya yang bungsu saudari kebetulan kemarin sudah wisuda dan untuk sementara di Bali. Oke. Romo Heri, wah olahraga tadi, Chelsea ya. Sedang bahagia ini karena Chelsea menang ya. Iya, jadi hobinya tadi, jadi sahabat Turisina kalau Anda juga pengagum Chelsea bisa nih tukar informasi dengan Romo Heri atau menjadi penggembira bersama. Ya, lanjut lagi Romo Heri. Apa tadi proses menjadi seorang pastor ya? Jadi ternyata pertama kagum dengan para pastor yang mengendarai motor itu. Aduh, saya bisa membayangkan Romo Heri waktu anak-anak, wah sudah mengagumi para pastor yang berkeliling berkarya itu ya, dengan motornya yang keren. Kemudian yang menarik buat saya, kapan sebenarnya Romo Heri bertemu dengan Romo Alan yang dari Irlandia itu? Apakah waktu di Flores ataukah di mana? Setelah saya dibaptis dan kemudian sama-sama di sekolah dasar dan karena dekat dengan paroki, kemudian Romo Alan pindahnya ke daerah Kalimantan di Pangkal Pinang 2 tahun dan kemudian diutus ke Cina dan lebih khususnya di Beijing. Jadi bertahun-tahun Romo Alan berkarya di Beijing. Nah, karena waktu itu Beijing dengan Hong Kong sangat dekat sekali sehingga kadang-kadang beliau ke Hong Kong dan dia kaget ternyata saya ada di Hong Kong. Lalu saya memperkenalkan diri. Saya bilang, Romo yang baptis saya dulu. Oh, begitukah? Wow. Kemudian dari situ komunikasi sering sekali dia kunjung ke Hong Kong dan sharing pengalaman dan saling menguatkan.
Luar biasa ya, jadi dibaptis oleh Romo Ellen, lalu di foto tadi saya lihat juga hadir ya waktu kaul kekal ya Romo Ellen ya. Ya, waktu kaul kekal beliau tidak sempat hadir, tapi beberapa Oh, kali oke. kunjungan ke Hong Kong, ya saling ya makan bersama, sharing bersama dengan beliau. Ya, membanggakan sekali. Eh, ada satu lagi yang tadi Romo Heri sampaikan. Pada saat Romo Heri mengikuti overseas training program yang di Hong Kong pada tahun 2008. Pertama kali datang ke Hong Kong, kesulitan apa yang ditemui? Pertama kali itu, waduh, budaya beda sekali. Nah, begitu kami tiba, lalu kemudian pastor di sini hanya beri map saja ke kami. Dia katakan, kalau kamu keluar ini mapnya, naik ke kereta, naik bis ini, dan kemudian turun, lalu kemudian masuk rumah. Dan pada saat itu, keringat semua ini di muka. Lalu gimana ini? Ya, kita bahasa Inggris saja waktu itu, tapi ya kebanyakan juga orang Hong Kong pakai bahasa Kantonis. Kantonis, ya. Begitu masuk kereta, hal yang membuat kami begitu shock sedikit karena ya jalannya orang Hong Kong pagi-pagi apalagi itu sangat cepat sekali. Jadi sambil jalan, sambil ya minum kopi atau makan roti untuk ke sekolah, ke kantor, dan saya agak shock karena ya jalan kita di Indonesia itu santai-santai saja. Jalannya orang di sini itu begitu cepat. Dan inilah kesulitan awal, tentu belajar bahasa selama 2 tahun. Tapi kemudian Kantonis itu dialek yang tidak mudah untuk dipelajari. Orang sering katakan itu kalau Mandarin itu lebih mudah daripada Kantonis, dan memang itu benar. Dan inilah perkembangan para misionaris. Kami di sini harus belajar bahasa 2 tahun dan kemudian ke paroki untuk praktek. Dan kehidupan kota besar, tentu dengan latar belakang kita di Flores ya, yang masih berkembang, masuk di sini lihat semua gedung-gedung tinggi. Dan ketemu dengan umat itu jarang sekali berkunjung ke rumah mereka. Kita ketemunya di gereja dan di restoran saja. Tetapi semua tantangan-tantangan ini itu tidak menciutkan kami supaya berhenti berkarya. Tetapi semakin dengan konteks kota yang berbeda, justru ya karya penyebaran Injil itu sangat-sangat diterima di sini. Oke. Romo Heri, bahasa Kanton dengan bahasa Mandarin itu beda jauh ya, atau ada kemiripannya? Ada kemiripannya. Nah, untuk tulisan yang kami biasa sebut itu karakternya, itu semua orang bisa baca, gitu. Tetapi untuk mengungkapkannya itu beda-beda. Oh, oke. Jadi sehari-hari di Hong Kong itu mayoritas menggunakan bahasa Kanton atau bahasa Mandarin? Mayoritas pakai bahasa Kanton, walaupun orang Hong Kong itu tahu bahasa Mandarin karena sebagai bahasa nasional mereka. Oke. Pada penutup tadi terlihat bahwa Romo Heri berkarya di paroki ya, St. Edward's di Lamtin ya, kalau tidak salah tadi saya baca sekilas. Pada foto terakhir ada suatu fotonya Romo Heri yang sedang demo. Kok bisa ikut demo itu? Itu demo apa itu? Sebetulnya itu bukan demo, tapi ya solidaritas. Unjuk rasa atau solidaritas lebih ya. Solidaritas, ya karena karya pelayanan kami juga terhadap migran itu sesuatu yang sangat-sangat krusial, sehingga terjadi penyiksaan. Pada waktu itu ada satu kasus namanya Erviana disiksa oleh majikan, dan kami ya menuntut keadilan, dan ya puji Tuhan bahwa keadilan itu akhirnya ya didapati oleh pekerja migran ini. Jadi memang pekerjaan saya pelayanan untuk migran ya berhubungan juga dengan masalah-masalah kemanusiaan, sehingga kehadiran seperti dalam foto tadi itu saya pakai baju ya Stop Human Trafficking, karena memang pada saat ini itu kasus penjualan manusia itu sangat-sangat banyak, dan NTT itu adalah surganya ya human trafficking. Oke. Sahabat Turisina, untuk mengenal lebih dalam misi dan karya para pastor Serikat Sabda Allah ini, mari ikuti tayangan berikut.
Misi di Hong Kong menarik dan unik sekali. Umumnya di Indonesia atau di banyak gereja, kalau gerejanya sudah di situ, wah berarti romonya tinggal di pastoran di situ. Kami di sini beda, tinggal di apartemen seperti ini. Nah, gerejanya 15 menit sampai 20 menit jalan ke atas. Dan biasanya saya dengan Romo Rano itu misa pagi, gantian, satu di susteran, satu di paroki. Dan hari Minggu biasanya ada 3-4 misa gabung dengan Sabtu. Jadi saya gantian dengan Romo Rano. Nah, kemudian kami berangkat dari sini pergi merayakan Ekaristi dan Romo Rano di paroki, dan setelah misa di paroki saya ke komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Dan Romo Rano, apartemen ini udah dibeli oleh Kuskupan sudah berapa lama ya? Udah sekitar 20 sampai 30 tahun. Wah, sudah 20-an tahun gitu. Dan kami dua tinggal di sini ya, bagi-bagi tugas. Ya masak juga, kita masakan gimana ya? Campur-campur saja. Kadarnya. Iya. Kadang Romo Rano suka masak. Ya saya sukanya makan saja. Jadi inilah kehidupan komunitas kami, ya unik. Dan ya sebentar lagi misa. Romo Rano hari ini misalnya ada 2-3, dan biasanya Romo-Romo di Hong Kong itu 3 kali misa hari Minggu itu biasa, karena memang kekurangan ya tenaga pastoral. Dan biasanya ya pagi begini karena jadwal, maka ya saya harus berangkat dulu untuk misanya. Dan inilah ya tempat kami, apartemennya modelnya seperti ini. Jadi ada ya televisinya, kadang-kadang kami berdoa bersama dengan umat juga datang. Ada patung Buddha Maria dari Vietnam yang sangat indah sekali. Jadi ini tempat kami tinggal, ya sofa yang sederhana, dan juga beberapa tempat yang kami ya siapkan untuk juga dibagi untuk umat yang datang pertemuan di sini berdoa bersama. Dan sekarang ya saya ke paroki dulu. Keuskupan Hong Kong berdiri pada tahun 1841 dan mempunyai 53 paroki dan banyak sekolah, termasuk juga universitas yang ada di sini di kota besar Hong Kong. Dan salah satu parokinya itu adalah tempat saya melayani, namanya paroki St. Edward Parish. Dan inilah kepelanya, kelompok bahasa Inggris, kebanyakan teman-teman dari Philippines. Itu mereka doa pagi dulu sebelum misa. Saya baru selesai misa pertama tadi yang Kantonis, sekarang misa yang kedua di dalam, dan saya misa ketiga sebentar untuk bahasa Inggris. Jadi ini kepelanya, dan kita menuju ke hall, itu tempat sekolah. Tidak seperti di Indonesia bahwa ya gereja itu ya berdiri sendiri dengan bangunannya, tetapi di Hong Kong kebanyakan ya sekolah, lalu kemudian juga ada beberapa gereja yang berdiri sendiri. Jadi ini situasi di luar karena masih COVID-19. Kaiga ho, 早晨啊，你叫咩名啊？叫咩名啊？呢隻牛仔。Outsai ya. Baik teman-teman, ini beberapa umat, kita baru selesai misa bahasa Kantonis tadi, dan dengan Romo Rano, pastor paroki di sini. Halo, apa kabar? Juga teman kelas saya. Romo Rano, paroki ini sudah berapa tahun? Paroki ini sudah berdiri sejak 54 tahun lalu. Wow, sudah lebih dari emas ya, 54 tahun yang lalu. Terima kasih teman-teman, teruslah melangkah bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Turisina, wah, bisa kebayang ya situasi bagaimana gereja yang ada di Hong Kong saat kita melihat tayangan tadi. Romo Heri, tadi kalau Romo Heri mengenalkan siapa namanya Romo Rano. Iya, Romo Balubun Antonius Reynold SPD. Kenapa dipanggil Romo Rano? Kepanjangan sekali kah atau memang untuk memudahkan?
kebiasaan dari kecil dari keluarga untuk memudahkan, jadi panggil saja Romo Rano. Tetapi di Iya. kelompok bahasa Inggris di sini biasa dipanggil Romo Reynolds sesuai Oke. dengan namanya. Iya. Tetapi dengan komunitas Indonesia karena udah biasa dipanggil Romo Rano, gitu. Teman kelas. Oke. Iya, Tuhan kelas ya. Jadi kalau waktu menyebut Romo Rano itu saya dengarkan beberapa kali kok kayak Rano Karno ya. Padahal namanya jauh sekali dari Rano Karno. Ya, oke. Romo, tadi menarik sekali ya. Ada berapa pastor dari Serikat Sabda Allah ini yang berkarya di Hong Kong? Ada ataukah maksud saya apakah hanya Romo berdua ataukah ada Romo-Romo lain di apartemen-apartemen lain atau di tempat-tempat lain di Hong Kong? Di apartemen yang kami tinggal, yang Butina juga sempat mampir dulu waktu Iya. kunjung di sini. Betul, Ya, betul. saya dengan Romo Rano. Sebelum Romo Rano ada pastor dari Polandia dan sekarang bertugas di paroki yang lain. Dan Oke. Romo-Romo SPD yang lain itu mereka tinggal di paroki dengan sekolah-sekolah. Jadi untuk Oh. sementara jumlah kita ada 28, baik yang di Hong Oh. Kong maupun yang ada di Makau, karena kita ada ya paroki juga di Makau dan juga ada satu pastor yang mengajar di universitas di Makau. Oke. Tadi disebutkan bahwa paroki St. Edwards itu berusia 54 tahun. Apakah bisa diceritakan sedikit kisahnya bagaimana kok bisa menjadi paroki di situ? Itu kan gerejanya tadi juga di dalam apartemen kan? Ada kapel juga di dalam apartemen, kemudian hall-nya berubah menjadi gereja, lalu ada sekolahnya juga gitu. Apakah Romo Heri tahu kira-kira sedikit kisah pembentukan paroki itu? Paroki Saint Edward ini ya sebetulnya itu yang paroki kecil saja di sini. Nah, Oke. kebetulan waktu itu ada sekolah SVD itu di sampingnya. Namanya itu Singin Secondary School. Nah, dari sekolah itu ya muncul beberapa sekolah yang lain sehingga di daerah atau area ini ya cukup banyak ya pendatang yang baru dan kemudian mereka tertarik ya sekolah di sekolah Saint Edward atau juga di sekolah SVD yang sekolah SMA kalau di Indonesianya. Nah, dari situ kemudian karena ada SPD yang tinggal di sekolah, maka Keuskupan meminta supaya membuka paroki saja, ya ada SPD dan sebelumnya itu ada romo-romo lain, romo-romo dari Italia, namanya itu Oh, ya, Pimi Missionaries dari Milan. oke. Jadi Oh, sebelum oke. SPD sudah ada romo-romo Italia yang melayani, tapi itu sangat kecil dan kemudian berkembang dengan jumlah orang yang baru di situ dan kemudian ya sekarang jumlah umatnya cukup banyak dan usianya sudah 54 tahun paroki ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena ada sekolah, kemudian umat berkembang, lalu disarankan untuk menjadi paroki. Nah, sepengetahuan Romo Heri, ada berapa umat Katolik Indonesia yang ada di Hong Kong? Ada banyakkah? Umat Katolik Indonesia di Hong Kong itu sebetulnya dari populasi yang mayoritas adalah pekerja migran, itu kita sangat sedikit. Karena jumlah sekarang itu 155 ya, ribu teman-teman pekerja migran di sini dan juga ya beberapa yang profesional yang kerja di kantor dan keluarga ya sekitar 180-an. Nah dari situ jumlah umat Katolik itu sebetulnya sangat sedikit saja yang terdaftar di komunitas kita sekitar ya 700-an atau 800-an karena ada yang lama di sini tetapi ada yang 1 tahun atau 2 tahun lalu ke tempat lain atau bahkan kembali ke Indonesia. Oh, oke. Jadi tidak terlalu banyak ya, meskipun merupakan suatu komunitas ya sekitar 700-800 itu ya. Lalu tadi itu di video Romo Heri menyapa si kecil, menyapa bagaimana itu? Apa yang ditanyakan Romo Heri? Iya, setelah misa saya sapa dia itu Chousan artinya selamat pagi gitu kan. Oke. Lalu saya tanya
oh nama kamu siapa gitu, lalu dia malu-malu gitu, lalu orang tuanya bilang ayo jawab Romo gitu, jadi dia malu-malu. Iya, itu keluarga Hong Kong ya, bukan keluarga Indonesia ya. Keluarga Hong Kong ya yang bisa berbahasa Kantonis. Oke, meskipun umat Katolik Indonesia tidak terlalu banyak, tetapi umat Katolik secara umum Hong Kong itu apakah ada banyak, Romo Heri? Perkembangan setiap tahun, khususnya Paskah itu, ya pembaptisan itu ada sekitar ya 3.000-an orang dari. Oh, luar biasa. Luar perkembangan biasa. kekristenan di sini ya setiap tahun itu semakin pesat gitu. Oh, luar biasa ya, puji Tuhan ya. Jadi ternyata gereja Katolik memberikan warna tersendiri dengan perkembangan umat di Hong Kong. Luar biasa. Nah, sahabat Turisina, tadi disebutkan bahwa sebetulnya komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong itu tidak banyak, tetapi mereka sangat kompak. Nah, kita lihat bagaimana mereka melebur menjadi satu, mengemban misi bersama, khususnya juga dengan para pastor Serikat Sabda Allah ini dengan karya-karya mereka. Kita ikuti dulu tayangan berikut. Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong atau KKIHK. Dan ini Mbak Eli sebagai koordinator Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan Bu Natalia sebagai direktur dari Peduli Kasih yang juga menjadi cikal bakalnya dulu awal dari ya teman-teman yang berada di KKIHK. Dan Mbak Eli, komunitas kita ini mulainya gimana sih? Dulu awalnya itu ada seorang Romo dari Kanada yang bisa berbahasa Indonesia, namanya Romo John. Beliau datang ke Hong Kong, awalnya itu adalah perkumpulan keluarga-keluarga. Kemudian dengan semakin hari semakin banyak yang berkumpul, membutuhkan kerinduan akan Tuhan itu sendiri, akhirnya Romo John ini mengumpulkan lebih banyak orang untuk bisa berdoa bersama, bahkan untuk bisa menerima Ekaristi itu sendiri. Nah, itu terjadi kurang lebih tahun 1988. Dan ya, baru itu. tahun 2003 keuskupan dengan juga Romo John, Romo yang lain itu melanjutkan 2006 itu secara resminya, dan sampai sekarang ya saya sebagai pendamping komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Ya, dari kegiatan-kegiatan rohani ada dua komunitasnya, yang Sabtu dengan yang Minggu kita namakan. Betul. Yang Sabtunya itu yang untuk kelompok Sabtunya itu kebanyakan adalah profesional bekerja di Hong Kong ataupun yang mahasiswa atau yang berkeluarga dan menetap di Hong Kong itu sendiri. Biasanya mereka di Catholic Center di daerah sentral. Sementara yang Minggunya teman-teman mayoritas pekerja migran di Kepela Saint Paul. Dan selain secara ya rohani, ya kita juga ya peduli terhadap khususnya pekerja migran di sini. Karena itu cikal bakalnya dulu ya adanya Peduli Kasih dengan Bu Natalia. Gimana kerjanya Peduli Kasih itu apa ya Bu Natalia? Ya, seperti yang Romo tadi sampaikan bahwa Peduli Kasih itu sebenarnya dari migran untuk migran, gitu ya. Jadi memang dimulai mengakar dari teman-teman di KKIHK. Kemudian dari KKIHK kita memperlebar sayap untuk mengajak teman-teman lebih luas, dan program utama kita adalah pendampingan kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Sehingga kami mengadakan kunjungan rutin ke rumah sakit, mendampingi teman-teman yang sakit untuk kemoterapi, bertemu dengan dokter. Selain itu kami juga di pendidikan kesehatan fisik dan mental mengadakan webinar terutama pada waktu COVID-19 ini ya, dan semoga nanti kita bisa langsung face to face Romo dan Mbak Ali. Teman-teman di KKIHK juga tidak hanya membantu soal Peduli Kasih, tapi juga kegiatan ya di lapangan Victory Park, komunitas-komunitas migran banyak sekali, ada ratusan organisasi di sana. Dan bagaimana komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong
itu juga berkolaborasi atau ya punya koneksi dengan keuskupan-keuskupan di Indonesia. Iya, kita juga bekerja sama dengan keuskupan baik yang ada di Indonesia maupun meskipun kita berada di Hong Kong mengikuti keuskupan Hong Kong, tapi tetap bekerja sama juga dengan keuskupan Jakarta juga. Kami punya sub komunitas itu ada di Makau. Teman-teman yang bekerja di Makau yang khususnya dari Indonesia, mereka juga ada satu komunitas kecil bekerja sama juga dengan kami komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong. Dan inilah ya, setiap minggu kita merayakan Ekaristi di sini. Biasanya pagi itu ada persekutuan doa, lalu ada kemudian Legio Maria, pengajaran agama Katolik atau katekese, yang didampingin juga Ibu Natalia, ada Suster Yulita, ada Pak Dedi, ada Romo Guntoro. Tidak hanya kami, satu Romo saja, ada begitu banyak Romo dari Karmel, dari Jesuit, dari Hati Kudus Yesus, dari SPD, dan juga para suster yang senantiasa membantu dengan penuh sukacita di komunitas migran. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, selamat Pentakosta untuk kita semua. Hari Minggu kemarin kisah tentang si Maku setelah dia tinggalkan dunia ini. Kisahnya sebelum dia tinggalkan dunia ini, pas sekali dia lagi masih kecil imut-imutnya. Pada satu sore dia bersepeda dan kemudian dia lewat di depan gereja. Romo langsung melihat. Maku, engkau kesini dulu. Nanti saya kasih kacang goreng. Kita masuk ke dalam gereja. Lalu Maku bilang, Romo, bagaimana dengan sepeda saya ini? Takut orang ambil sebentar. Maku, kau jangan cemas tentang sepedamu. Roh Kudus yang akan menjaganya. Masuklah si Maku dengan Romo di dalam gereja. Romo mulai mengajarkan dia tentang tanda salib. Romo katakan, ikut ya Maku. Oke Romo, beres. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gimana Maku? Dengar sekali? Jelas Romo. Nah sekarang giliran Maku. Harus ulang lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maku semangat sekali. Dan mulailah dia buat tanda salib. Dia mulainya demikian. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Lalu Romo katakan, Maku, Roh Kudusnya di mana? Maku berkata, masih jaga sepeda saya. Tuhan berkati. Salam sehat. Sudah Pak? Setelah kita menerima santapan rohani tadi di gereja, dan saatnya sekarang itu, waduh, santapan jasmaninya luar biasa. Dan kebetulan teman-teman, ya kita bersyukur yang memasak ini adalah Mbak ini. Namanya siapa? Regina, yang merayakan hari ulang tahun. Dan juga kami di sini biasanya setelah misa itu ramai sekali di sini. Makanan dan minuman itu terjamin. Bahkan saya sendiri sampai tas saya itu mau bawa pulang juga boleh. Ngomong-ngomong tentang pelayanan khususnya di chaplaincy untuk migran, itu bukan hanya di gereja saja, tetapi juga di lapangan seperti ini. Karena itu sering saya katakan itu dari altar menuju ke pasar. Nah inilah namanya Victoria Park, tempat teman-teman pekerja Indonesia yang ada di Hong Kong, setiap minggu mereka berada di sini. Ada seorang aktivis pekerja migran yang setiap minggu hampir itu membantu teman-teman yang ada di sini untuk edukasi, pendampingan, perlindungan pekerja migran yang ada di sini. Nah saat ini namanya Mbak Sring Ating. Halo Sring. Halo Romo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah teman-teman sering katakan ini adalah kampus, tempat orang belajar. Ya, sebagai aktivis itu, Sring sudah berapa lama mendampingi teman-teman?
Saya di Hong Kong itu sudah hampir 18 tahun. Wah, Jadi 18 tahun. kalau dikurangi 4 tahun berapa, Romo? Ya, berarti sekitar 14 tahun ya. Iya, iya. Bersama teman-teman di Victoria Park. Oke, oke. Pendampingan apa saja untuk teman-teman dalam berorganisasi? Wi? Sebenarnya banyak sekali. Kita ada kelas bahasa Inggris, ada Wow. kelas kantonis, Ya. ada kelas menjahit, juga ada kayak sharing tentang masalah kesehatan, kecantikan, dan juga tentang masalah informasi terbaru, Romo. Kayak misalkan apa yang terjadi, aturan Situasi terbaru sekarang, ya. itu teman-teman harus terupdate kayak gitu. Oke. Nah, tantangan yang paling berat itu kira-kira apa menurut Sering? Nah, di sini kan Romo melihat sendiri ya bahwa ini satu-satunya tempat yang paling mudah dijangkau teman-teman migran. Kenapa? Pertama, ini saya dulu waktu pertama kali ke Hong Kong ya tempat ini yang saya kenal, Romo. Oke, oke. Kenapa? Satu, dekat sama KJRI. Iya, iya. Dua, ada toko-toko Indonesia, Ya. tempat pengiriman. Jadi kalau ditanya janjiannya di mana? Di Don Victoria Loan. Park. Don Loan. Don Loan-nya di mana? Di Victoria Park. Iya, iya. Nah, tempat ini memang sangat strategis dan di sini tantangannya adalah karena ini adalah tempat yang sangat strategis. Mengapa itu kita sering didatangi petugas-petugas, Romo, untuk ngecek apakah kita menjaga jarak, kemudian apakah kita juga meyakinkan pakai masker dan lain sebagainya. Dan tentu ada beberapa hal yang nggak boleh, misalkan saat kita menyebarkan selebaran itu Iya, juga iya. dilarang, terus nggak boleh kayak putar-putar musik yang terlalu keras juga nggak boleh. Nah, itu sih sebenarnya tantangannya, Romo. Tapi saya rasakan dengan Sering, dengan Eni Lestari, dengan teman-teman, khususnya pendampingan di sini, bahwa memang tidak mudah. Tetapi begitu mereka bekerja, mungkin sedikit yang mereka berikan, tetapi hasilnya juga itu luar biasa. Jadi yang sebelumnya nggak bisa ngomong bahkan, tetapi kemudian teman-teman pekerja migran itu dibantu untuk bisa ngomong tentang persoalannya sendiri. Itu karena juga bantuan dari ya Sering dengan teman-teman yang ada di sini. Gereja kita, St. Paul itu dari sana arahnya dekat sekali. Nah, kemudian kalau ada kegiatan berdoa bersama atau bahkan juga ketika kita saling ada situasi kedukaan entah di Indonesia atau di tempat lain, kita duduk bersama di sini, berdiskusi dan kemudian berdoa, lalu kemudian bagi sedikit untuk kemanusiaan. Saya sangat bersyukur dengan Sering, teman-teman yang lain, ya, untuk membantu bersama-sama. Saya belajar banyak dari mereka. Mereka orang luar biasa, lebih dikatakan itu sebagai pahlawan keluarga. Karena itu, ya dari migran untuk migran. Dan semoga gereja makin terbuka untuk karya pelayanan, khususnya untuk teman-teman perantau migran Indonesia yang ada di luar negeri. Wow, sahabat Turisina, saya hampir nggak punya kata-kata ya melihat suatu kegiatan pembinaan, suatu karya gereja yang benar-benar aktual, yang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Saya tertarik dengan saya menjadi sedikit terharu ya, tertarik dengan ungkapan dari Romo Heri tadi, dari altar menuju pasar. Itu idenya dari mana itu menggunakan kalimat tersebut? Kenapa disebut dari altar menuju pasar itu tadi? Sebetulnya sudah lama di Indonesia dibicarakan dan juga langsung dipraktekkan tentang dari altar ke pasar. Memang kedengarannya mungkin sedikit kontroversial, ya kenapa harus seperti itu, karena altar seharusnya kudus. Tapi kemudian saya merenungkan dalam perjalanan bersama ya para pastor, suster, dan juga lebih khusus teman-teman pekerja migran yang luar biasa di Hong Kong. Saya merasakan bahwa ya pasar kehidupan itulah yang dialami oleh teman-teman perantau. Ketika mereka tidak punya ya rumah atau tempat untuk istirahat di hari Minggu, jadi mereka berkumpul bersama-sama di tempat yang namanya Victoria Park. Dan dari situ mereka belajar dan kemudian menemukan diri mereka ya secara lebih baik lagi. Dan saya belajar banyak dari mereka karena ya sebetulnya
ya mereka lebih banyak memberi. Dan dari situlah saya melihat bahwa ya teman-teman pekerja migran di tengah situasi yang sangat terbatas karena liburnya cuma minggu saja dan kumpul dan kemudian kembali ke rumah. Tetapi dalam situasi yang sangat terbatas ini mereka masih punya kesempatan kegiatan keagamaan, bahkan kegiatan kemanusiaan. Sehingga di mana ada duka kemanusiaan, itu teman-teman pekerja migran itu cepat sekali untuk kumpul dana dan kemudian kirim. Yang terakhir itu adalah situasi ya bencana di NTT, dan teman-teman pekerja migran dari sini itu sangat cepat sekali. Kita berdoa bersama dan kemudian ya kirim sedikit dari yang kita peroleh untuk teman-teman, saudara dan saudari ada di NTT atau juga di Malang waktu itu gempa dan juga di beberapa tempat di Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain. Ya, sebelum saya lanjut ini, saya ingin mengucapkan secara pribadi salam kenal untuk Romo Rano, kemudian oleh Mbak Eli, ya, Mbak Eli, Ibu Natalia luar biasa, juga kepada Mbak siapa tadi Seringatin ya, dalam tayangan tadi. Anda semua itu luar biasa kalau menurut saya ya, karena mampu berkarya dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi, tadi disebutkan bahwa cikal bakal dari komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong itu berawal dari peduli kasih. Ya, mulanya mungkin di rumah begitu ya. Tetapi kemudian berkembang menjadi suatu komunitas dengan suatu kegiatan yang teratur ya. Ada Legio Maria, ada misa bersama, kemudian ada persekutuan doa begitu. Itu apakah terjadi setiap hari berjadwal begitu ataukah hanya seminggu sekali? Karena kalau dilihat ya biasanya kan komunitas Indonesia itu banyak yang bekerja, banyak yang sibuk. Bagaimana menghidupkan komunitas ini di Hong Kong? Ya, komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong awalnya itu keluarga-keluarga berkumpul, berdoa bersama di konsulat ataupun di ya tempat-tempat lain. Misalnya di mana pastor-pastor Indonesia bekerja, jadi misalnya di tempat itu. Tetapi kemudian Keuskupan 2006 itu secara resmi mengangkat ya Romo John, dan kemudian dalam karya selanjutnya itu setiap hari dan setiap minggu. Kegiatan-kegiatan karena dua kelompok, ya kelompok yang umat Sabtu dan umat Minggu. Kalau umat Sabtu itu lebih banyak yang berkeluarga, yang sekolah, jadi setiap hari kadang-kadang ada kegiatan kumpul bersama, seperti ada grup namanya Moms Group, jadi berdoa untuk suami-suami karena ya para ibu di rumah dan mereka ambil 1-2 jam itu untuk berdoa bersama. Dan kemudian untuk ke komunitas minggunya itu teman-teman pekerja migran, kita kumpulnya di Causeway Bay. Jadi di gereja Saint Paul itu kegiatan dari pagi jam 9 sampai jam 7. Ada Legio Maria, ada katekese, lalu kemudian ada ya yang budaya, tarian, lalu persiapan misa. Karena misanya jam 1.30, lalu kemudian sore hari itu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teman-teman pekerja migran seperti seminar atau bahkan juga kunjungan-kunjungan ke penjara, lalu kemudian kunjungan ke rumah sakit dan juga beberapa tempat. Luar biasa ya, para teman-teman Katolik Indonesia di sana itu punya waktu juga ya untuk berkarya misi, membantu para pastor yang ada di Hong Kong ya, ataukah mereka memang mendedikasikan sedikit waktu mereka untuk selalu rutin secara bergantian memberikan misi pendampingan, misi kunjungan ke gereja. Tadi juga yang di Victoria Park itu juga ada mengajarkan bahasa, ya kan, mengajarkan banyak hal, keterampilan itu. Apakah ada misalnya penugasan secara bergiliran ataukah spontan begitu saja, Romo? Dari sinilah peduli kasih ya cikal bakalnya muncul, karena ya teman-teman pekerja migran itu hari Minggu punya waktu kunjung ke rumah sakit. Lalu dari situ yang umat Sabtu tadi, keluarga-keluarga melihat ini sesuatu yang sangat baik sekali kalau bisa kita buka secara lebih besar. Karena itu ya bersama Bu Natalia sebagai Direktur Peduli Kasih,
lalu bersama dengan Pak Kris namanya, Bu Lili Wong, ya Pak Dedi, dan begitu banyak ya umat-umat kita. Lalu kemudian, ayo kita buat seperti yayasan kasih. Maka namanya Peduli Kasih, dan kemudian didaftar di pemerintah Hong Kong dan itu resmi. Dan kemudian kita buka kegiatan, fokus kita adalah kesehatan mental. Dan kemudian tentu karena kesehatan fisik juga kunjungan ke rumah sakit dan juga situasi di shelter. Kuskupan memberi kita 2 shelter. Shelter yang pertama itu yang berbahasa Inggris, shelter yang kedua yang berbahasa Indonesia. Sehingga teman-teman pekerja migran khususnya kalau di interminate atau lagi nunggu visa, itu tinggal sementara di shelter. Nah dari situlah kita bersama dengan Bu Natalia dan teman-teman yang lain itu muncul kepedulian kita supaya pelayanan kita ini lebih luas. Jadi bukan hanya untuk orang Katolik tetapi untuk siapa saja. Maka ya sekarang ya Peduli Kasih itu dikenal di Hong Kong sebagai sebuah yayasan untuk membantu khususnya fokus kepada kesehatan mental. Dan ya memang awalnya itu inisiatif dari teman-teman pekerja migran sendiri. Luar biasa mereka. Lalu kemudian saya ini pendamping saja. Jadi membantu mereka mengarahkan, ayo kita buat jadwal ya. Kunjungan ini, kegiatan ini, seminar ini. Maka ya seperti di paroki-paroki lain itu ada pengurusnya. Nah dari pengurus itulah muncul ide untuk membuat kunjungan ke rumah sakit, kunjungan ke penjara, lalu kegiatan-kegiatan rohani atau bahkan juga keterlibatan kita dalam solidaritas yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan dan seperti yang saya sudah katakan tadi masalah human trafficking. Iya, Romo Heri, sekali lagi nanti mungkin suatu saat ya kita perlu berbicara, bincang-bincang tentang Yayasan Peduli Kasih. Profisiat sekali ini untuk teman-teman, para sahabat di Hong Kong ya. Karya Anda semua itu luar biasa dan betul-betul mampu menyentuh umat manusia dari sisi yang paling mendasar. Dimanapun kita berada, merasakan sentuhan, bantuan, sapaan, itu suatu yang memiliki nilai lebih daripada nilai materi sendiri. Nah, tadi juga disebutkan sudah ada shelter ya untuk membantu mereka. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman atau para sahabat di Hong Kong ini bisa menjadi contoh atau teladan bagi seluruh sahabat Turisina yang saat ini berada dimanapun berada untuk memberi contoh atau memberikan suatu inspirasi, menginisiasi suatu karya yang benar-benar menjadi wajah gereja kita. Oke, masih balik ke Victoria Park. Tadi ada banyak hal yang menarik di Victoria Park gitu ya. Tadi ada tenda-tenda itu, Romo Heri. Ada tenda-tenda, lalu ada yang sedang menari. Apakah pas pengambilan video itu sedang ada acara khusus kah di Victoria Park? Saat pengambilan video sebetulnya nggak ada acara khusus mereka. Tetapi memang jadwal mingguan, ada yang latihan menari, lalu kemudian kenapa ada tenda-tenda karena ya situasi COVID ini untuk jaga kesehatan dan jaga jarak cuma 4 orang dalam satu grup, sehingga mereka buat supaya lebih aman. Jadi tinggal di tenda-tenda dan keluar kemudian masih pakai masker, ya ada yang berdiskusi dengan masalah-masalah situasi perlindungan pekerja migran, lalu ada yang masih dengan budaya untuk supaya merawat itu keindonesiaan dengan menari, tapi juga ada misalnya kegiatan olahraga di sana, ada yoga, lalu juga ada banyak kegiatan lain. Mereka yang menari itu sudah menjadi satu grup begitu, ataukah menari spontan, ataukah bagaimana itu, Romo Heri? Itu mereka sudah punya grup sendiri, Bu, karena itu setelah mereka latihan, itu mereka banyak sekali diundang untuk acara-acara, bahkan acara untuk orang-orang lokal, orang Hong Kong di sini. Sehingga sering orang bertanya, loh siapa yang menari di depan itu? Lalu ya kita katakan Indonesia. Dan kemudian kita jelaskan, loh itu teman-teman pekerja migran. Mereka kaget, karena dalam waktu yang sangat-sangat terbatas itu mereka masih punya waktu untuk latihan. Iya.
Mereka sangat gembira sekali ketika mereka tampil, ada apresiasi dari yang lain. Dan inilah wajah Indonesia yang bisa tampil di Hong Kong sehingga orang khususnya dunia melihat ya ada budaya, dan teman-teman pekerja migran itu ya sementara merawat budaya yang ada. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi tampilan nuansa Indonesia masih diwujudkan. Lalu satu hal yang sangat kuat dan terlihat dari tayangan video tadi adalah gotong royong ya. Jadi tidak hanya kepedulian, tetapi gotong royong, saling membantu, ya, memiliki kepekaan dan kecintaan terhadap Indonesia. Itu saya kira merupakan suatu karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita ya, bangsa Indonesia. Kita dimanapun berada merasakan bahwa kecintaan kita kepada Indonesia itu menghasilkan suatu kepedulian pada banyak hal. Baik, sahabat Turisina, masih belum selesai kita ini. Pada acara pertama tadi, pada saat memperkenalkan diri, Romo Heri menceritakan bahwa sangat mengagumi Santo Yosef Reina de Metz. Nah, karena kagumnya itu, Romo Heri ingin mengajak napak tilas sedikit tentang kisah Santo Yosef Reina de Metz. Ikuti tayangan berikut. Ziarah ke tempat Santo Yosef Reina de Metz dari daerah Sai Kung ini ke tempat namanya Yim Pin Chai. Arahnya ke sana. Kalau naik kapal sih itu 15 menit. Tidak ada jalan darat ke sana. Hari ini saya akan kayaking kurang lebih selama 45 menit ke sana. Ayo kita bersama-sama berziarah. Kita sekarang menuju ke Pulau Yim Pin Chai atau surganya garam di Hong Kong. Nah, hari ini ya dengan kayaking ke sana. Ayo kita berziarah bersama-sama. Santo Yosef Reina de Metz, imam religius dan misionaris pertama loh yang diutus ke tanah Cina. Dia dilahirkan pada tahun 1852 di Tirol Selatan dan meninggal pada tahun 1908 di Shantung di Cina. Ayahnya bernama Johann Reina de Metz dan ibunya Anna Katarina. Dan pada tahun 1875 itu dia ditapiskan menjadi imam. Kemudian bergabung dengan rumah misi di style, tepatnya Santo Arnoldus Jansen pada saat itu berkarya. Dan dari situ pada tahun 1879 dia diutus ke Cina dan dia masuk daerah Sai Kung, khususnya tempat ini Yim Pin Chai. Dia sangat mencintai budaya Cina, lihat saja. Dari cara dia berpakaian seperti orang Cina. Dan dia merasa itu dia adalah orang Cina. Bahkan dia berkata di surga pun dia ingin seperti orang Cina. Dan kemudian karya di sini 2 tahun sebelum 30 tahun itu ia berkarya di daerah Cina. Selain cintanya terhadap budaya, kekuatannya itu ada peneguhan bagi para misionaris. Dengan kata-kata yang sangat punya makna yang ada di tulisan di sini dalam bahasa Kantonisnya itu adalah Oi Si Soi Yat Yan Yan Nang Chung Tik Yu Yin, atau dalam bahasa Inggrisnya the only language understood by people everywhere is the language of love, atau bahasa yang dimengerti oleh banyak orang itu adalah bahasa kasih. Dan inilah tempat
tinggalnya atau dwelling place-nya. Dia tidur di sini dan tempat dia berdoa atau kepelanya itu ada bagian atasnya. Inilah tempat kepela Santo Yosef, tetapi karena masih situasi COVID-19, masuk kepela ya wajib pakai masker. Dan kepelanya sangat indah sekali. Ya, kita bisa lihat ini pintu masuknya. Kemudian ketika kita masuk di sini, kita akan bersama-sama ya mendengarkan bagaimana misi SPD. Tentu misinya itu sudah mulai pada tahun 1879 ketika Santo Yosef datang ke tempat ini. Tetapi kemudian yang sebetulnya para misionaris SPD banyak masuk di sini pada tahun 1900-an. Dan di sini karya kami ya tidak hanya di paroki, tetapi juga di lembaga pendidikan seperti ya Singin Secondary School atau sekolah menengah, namanya Singin artinya sabda, jadi sekolah menengah sabda. Dan kemudian selain sekolah, kita juga melayani karya ya yang lain seperti pelayanan khusus untuk migran baik yang dari Filipina, Indonesia maupun yang di Vietnam. Dan inilah karya misi SPD di sini dan tentunya ya misi gereja lokal yang ada di sini. Apa sih yang membuat karya misi di Hong Kong itu menarik loh? Pertama dari segi budaya. Pada zaman Santo Yosef Reina Domes dulu, orang pakai pakaian yang serba Chinese punya. Tetapi begitu Inggris masuk, ya semuanya ya campur. Dan kemudian bagaimana dari segi bahasanya? Wah, bahasa Kantonis itu tidak mudah untuk dipelajari, tapi banyak para misionaris itu berhasil untuk ya mewartakan Injil dalam bahasa lokal di sini. Dari segi ya politik selalu dinamis ya. Artinya bahwa satu negara Cina ini punya dua sistem dan kemudian bagaimana ya kebebasan beragama baik pada zaman Yosef Reina Domes maupun sampai saat ini ya seperti yang kebanyakan kita tahu, ada gereja bawah tanah, ada gereja atas tanah, ada yang ke Vatikan, tetapi ada yang ke pemerintah. Tetapi yang paling utama itu adalah bermisi. Tetap apapun tantangannya itu mewartakan Injil. Dan kemudian bagaimana Injil itu loh masih bertahan, bahkan berkembang banyak sekali setiap tahun itu sekitar 3.000-an orang Hong Kong di sini itu dibaptis. Bayangkan, percaya bahwa karya Tuhan itu senantiasa ada pada zaman-zaman tertentu. Bye-bye, Saikung. Bye-bye, Yim Pin Chai. Sahabat Turisina, waduh seru ya, sudah kita lihat tadi Romo Heri dengan teman-teman berkayaking menuju ke tempat karya pertama Romo Santo Yosef Reina Domes. Sahabat Turisina, siapakah Santo Yosef Reina Domes? Tadi kan sudah diceritakan.
Nah, pada tayangan kita juga ada loh siarah virtual bersama Santo Yosef Reina de Metz, yaitu ke Santuario di Oyes. Nanti saya akan berikan deskripsi di bawah acara ini, sehingga bagi yang belum kenal atau belum tahu secara lebih khusus bisa berkunjung ke Oyes, Santuario di mana tempat kelahiran Santo Yosef Reina de Metz. Oke, balik lagi dengan Romo Heri. Kutipan yang paling utama tadi adalah bahasa cinta, language of love. Itu sepertinya pesan yang amat sangat kuat dari Santo Yosef Reina de Metz, ya. Dan itu sampai sekarang ya, kita juga punya lagu bahasa cinta dan punya hal yang bertema tentang cinta. Jadi entah itu bahasa Kanton, bahasa Mandarin, bahasa Itali, semua itu dirangkum dalam satu bahasa, yaitu bahasa cinta atau bahasa kasih itu sendiri. Nah, pertanyaan saya ini, kalau menuju ke tempat siarah tadi, di tempat Romo Heri menyebutnya Pulau Garam, apakah harus dengan kayaking? Kalau orang tua itu kan, masa sih, pasti khawatir. Adakah kapal yang menuju sana, ataukah harus, kalau anak-anak muda sih pasti seru ya, karena berkayaking ya, pakai, kalau orang Kanada menyebutnya kanu ya, sepertinya kanu begitu ya, tapi di Hong Kong dikenal dengan nama kayaking. Apakah ada kapal begitu? Apakah pasti juga 45 menit sama seperti yang lainnya? Atau bagaimana itu? Menarik itu. Ke tempat Santo Yosef Reina de Metz, itu dari Hong Kong ke pulau yang kecil itu, Pulau Garam tadi, ya kita bisa naik ke bis, tetapi begitu sampai di Sai Kung, masuk ke pulau kecilnya itu, ya cuma beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah kita naik kapal kecil itu, atau ferry, atau bahkan perahu juga boleh. Perjalanan kurang lebih selama 15-20 menit biasanya. Dan karena tempat itu sekarang itu menjadi tempat dari wakil uskup di Hong Kong, sehingga beliau itu buat kegiatan, itu menyediakan juga kapal bagi para pesiarah yang lain ke sana. Nah, karena saya waktu itu kebetulan bersama ya pasangan yang baru menikah, jadi saya ajak mereka untuk sharing-sharing pengalaman hidup mereka itu melalui kayaking, sehingga kami pakai kayak ke sananya. Tetapi kalau pakai jalan kaki itu enggak ada, ya harus lewat laut. Kalau yang bisa berenang sih silahkan saja. Oh ya, luar biasa ya. Tetapi diajarin dulu nggak itu kayakingnya, ataukah pasti semua orang bisa dengan keseimbangan tubuh itu? Ataukah ada syarat? Nggak ada apa-apanya waktu itu, begitu masuk ya kamu pakai ini, ya begini saja caranya, udah langsung saja. Padahal nggak jago-jago berenang juga, ya takut juga. Saya pikir ada syaratnya, harus bisa berenang baru boleh. Karena kalau tidak bisa berenang kan juga bahaya ya, security-nya. Pada zaman Yosef Reina de Metz dulu itu mereka pakai perahu yang kecil sekali ke sananya. Oh, oke. Iya. Nah, sahabat Turisina, sekarang menjadi semakin menarik kan kalau ke Hong Kong tidak hanya shopping, tetapi bisa melakukan retreat ke rumah retreat CEKO dan bisa bertemu dengan Romo Heri dan teman-teman yang dari komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, ya. Ketemu dengan Ibu Natalia yang sangat terkenal dengan Yayasan Peduli Kasihnya, ya. Jadi mereka semua akan welcome sahabat Turisina dimanapun berada. Bila akan ke Hong Kong, pasti akan dengan sukacita menemani, melihat tempat-tempat yang tadi sudah ditunjukkan, ya. Beraktivitas bersama, entah itu di paroki, entah itu pada karya migran, entah itu berkunjung ke pulau-pulau, entah itu hiking rame-rame. Saya kira itu suatu hal yang sangat luar biasa, kebersamaan kita sebagai satu saudara ya, dimanapun kita berada, itu merasakan cinta yang luar biasa. Jadi suatu saat nanti Romo Heri dan teman-teman yang dari KKIHK, dari Yayasan Peduli Kasih
bisa juga mampir ke Roma, Italia. Saya juga pasti dengan senang hati ya bisa menunjukkan kisah-kisah para pejuang gereja di awal-awal kekristenan ya yang banyak menjadi martir itu. Dan juga mungkin sahabat Turisina yang berada di Indonesia, khususnya kaum muda ya, dari OMK itu bisa loh berjalan-jalan ke Hong Kong untuk hiking rame-rame. Tadi juga ada kegiatan saling tukar pelajar gerakan para kaum muda ini, kaum muda milenial khususnya yang sekarang sudah sampai juga ke generasi Z. Ya, semuanya bisa bahwa dengan melakukan perjalanan, melakukan pesiarahan itu wawasan kita akan menjadi semakin luas. Nah, last but not least ya, yang terakhir ini, apakah ada pesan khusus dari Romo Heri untuk para sahabat Turisina? Silakan. Para sahabat Turisina yang terkasih, ya apa yang kami lakukan ini tidak terlepas dari Tuhan sendiri. Jadi siapakah kami ini? Ya kalau bukan Tuhan sendiri yang ada bersama-sama dengan kami, ya memakai ya kekurangan-kekurangan kami untuk karya pelayanan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Tentunya dalam gereja seperti ini. Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Bu Tina. Kesempatan melalui ya virtual seperti ini dalam situasi pandemik itu tidak mengurangi keimanan kita terhadap kasih Tuhan. Karena saya percaya bahwa justru Tuhan hadir dalam situasi-situasi apa saja. Bahkan juga melalui media seperti ini. Seperti apa yang sudah sering diungkapkan oleh Paus Fransiskus. Bahwa media itu adalah tempat komunikasi. Termasuk komunikasi kasih dan juga komunikasi Injil. Dan kami di perantau, ya dari tadi saya sengaja untuk tidak kutip dari kitab suci. Tetapi sebetulnya dasar dari semuanya, kami para perantau itu adalah dari Injil Matius bab 25 ayat 35. Ketika aku seorang asing, itu kamu menerima aku. Inilah yang menjadi kekuatan kita pada ya siarah seperti ini. Di mana-mana saja. Makanya indah sekali gereja Katolik itu. Universal. Kita mau ke Italia ada Bu Tina di sana. Ataupun ke tempat-tempat lain. Karena kita adalah satu di dalamnya. Dan sahabat-sahabat di mana saja dengan situasi pergumulan ataupun apapun yang kita alami dalam situasi COVID-19 ini. Percayalah bahwa di atas semuanya itu ada Tuhan. Karena itu, ya hadirlah dalam doa-doamu, hadirlah juga dalam karya kasihmu. Yang kami buat ini sangat-sangat kecil sekali. Yang lain sudah buat dengan yang sangat luar biasa, kami masih belajar. Dan apa yang kami berikan ini adalah biarkanlah semua untuk kemuliaan Tuhan dan juga biar untuk keselamatan kita semua. Jadi terima kasih banyak yang kita sudah buat, sudah sangat bagus melalui virtual siarah seperti ini. Dan semoga semangat teman-teman itu tetap menyala, karena memang kita adalah garam dan terang dunia. Karena itu, terima kasih, ya semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Kalau ada waktu, monggo, datanglah ke Hong Kong, tinggallah di komunitas-komunitas yang ada, dan saya percaya, Hong Kong itu bukan soal Bruce Lee saja, kungfu saja, Hong Kong bukan soal itu shopping saja, tetapi Hong Kong juga ada kekuatan iman di dalamnya. Karena gereja tentunya Kristus hadir bersama-sama kita semua. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Bu Tina. Iya, sahabat Turisina, undangan terbuka bagi siapa saja yang ingin datang ke Hong Kong. Ya, Romo Heri, kemarin juga ada Romo Albert. Kebetulan di Hong Kong ini ada 2 Romo Heri ya. Yang satu Romo Heri Karmelit dan yang satu lagi Romo Heri SPD dari Serikat Sabda Allah. Kedua-duanya Romo Heri, entah kenapa kok yang namanya Heri ada di Hong Kong. suatu kebetulan. Ya, jadi nanti apabila ada yang ingin ingin mengenal lebih jauh, bisa aja juga menulis di komen ya. Nanti Romo Heri akan membalas dengan sukacita. Juga nanti ada teman-teman yang dari KKIHK atau Komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong.
Dan juga Mbak Natalia yang dari Yayasan Peduli Kasih mungkin bisa berkarya bersama dengan Yayasan Peduli Kasih untuk mewartakan sukacita dalam bentuk apapun ya. Semuanya bisa kita lakukan asal ada kemauan dan niat baik dan keikhlasan. Nah, kita sudah pada penghujung acara kita. Baiklah, bincang-bincang, diskusi, berbagi kita bersama seluruh sahabat dimanapun berada. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Heri. Silahkan Romo Heri. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita satu hati dalam doa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kesempatan yang sangat indah melalui virtual siarah ini. Kami berterima kasih melalui media ini ya Tuhan. Kami saling mengenal, bahkan saling meneguhkan. Biarlah kami semua gerejamu saat ini tetap hidup berkembang dan menjadi pewarta kasih-Mu. Dan tentunya ya Tuhan, kami serahkan dunia saat ini dengan situasi COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Teguhkanlah iman kami. Kadang kami layu, kadang kami tidak bersemangat. Tuhan, semangatkan kami. Berilah kami harapan bahwa di tengah situasi seperti ini Engkau hadir. Dan biarlah kami juga ya Tuhan, setelah mengikuti acara ini, untuk pergi kemana-mana dengan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Entah itu di sekolah, entah itu sebagai kepala keluarga, orang tua, anak-anak sekolah, anak-anak muda. Kami percaya bahwa kami sudah dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah kami tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kasih-Mu, seperti yang sudah dialami oleh Santo Yosef Freina de Metz. Dan tentunya ya Tuhan, kami rindu. Biarlah kami semua dengan apa yang kami alami saat ini, kami tetap melangkah. Karena kami percaya bahwa hari esok masih ada langit biru. Masih ada Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu, untuk semua acara ini, untuk semua yang hadir melalui YouTube ataupun dengan media yang lain, kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan khususnya ya Tuhan, untuk Turisina Tim, dengan cara mereka yang sudah luar biasa mewartakan kasih-Mu, Engkau memberkati mereka semua. Karena itu ya Tuhan, pada akhirnya, dan karya perutusan kami ini hanya ada dalam tangan Tuhan. Karena itu kami memohon berkat Tuhan. Semoga oleh penumpangan tangan hamba-Mu ini, berkat doa Santa Perawan Maria dan orang kudus di surga, kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Heri yang sudah meluangkan waktu berbagi, berdiskusi bersama kita. Sama-sama. Semua menjadi inspirasi ya, penguat iman kita dimanapun kita berada. Terima kasih para sahabat Turisina yang sudah berpartisipasi pada acara ini. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Oh ya, sebelum saya lupa, selamat ulang tahun untuk Mbak Regina. Tadi saya ingin menyebutkan tapi kelewat, meskipun sudah lewat ya. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Dadah.